Sharing and Caring with Dr. Cut Nadira Sari dan Dr. Ike Yoganita Bangun SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget hari ini aku kehadiran seorang perempuan istimewa yang aku suka banget energinya dan juga cocok sama energi videografer aku pastinya. Beliau adalah silakan dok, perkenalkan diri, praktek di mana aja sama jabatannya. Wow, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ike Yoganita Bangun, Oke. ya, spesialis bedah dari Rumah Sakit Sahudin Kutacani. Kemudian di Rumah Sakit Ibu dan Anak juga di Kutacani juga. Sama punya Ya. praktek pribadi ya di Kutacani juga. Aceh Tenggara loh. Aceh Tenggara tuh, jauh-jauh dari Aceh Tenggara. Makasih dok udah datang perawatan di tempat aku dan glowing, udah alhamdulillah kinclong. Wow. bisa akhirnya kita udah lama banget pengen konten bareng. Alhamdulillah. Tadi nih nggak se-wow ini loh, mukanya ini udah lebih tirus, putihan, cerahan ya, dan yang pasti relax ya karena capek ya, banyak operasi. Lagi ada pelatihan laparoskopi. Pokoknya top banget tuh. Wih, jadi malu. Oke, langsung aja. Jadi aku ke Ika kan pernah bilang ya sama aku dan ya ini teman seperjuangan aku nih, teman susah seneng bareng, kita sama-sama pengen maju. Bahwa Ika tuh doesn't come from money. Tapi alhamdulillah Ika bisa sekolah, bisa diceritain nggak? Ika kan dulu pernah cerita ke aku yang ada kertas terduduk lah apa. Monggo langsung diceritain kok bisa bukan come from money tapi bisa jadi spesialis bedah. Gimana ceritanya? Alhamdulillah berkat Kemenkes dapat beasiswa dari Kemenkes. Jadi alhamdulillah mulai dari pendaftaran, mulai dari ujian sampai skripsi itu dibiayain sama Kemenkes. Alhamdulillah. Termasuk ke BSS, pelatihan USG juga ya. Mantap banget. Alhamdulillah. Itu gimana sih caranya? Kalau ada teman-teman kita yang nonton yang pengen, gimana caranya? Biasanya ya Kemenkes itu ada 2 kali ya penerimaan beasiswa Tiap tahun? ya. Kalau dulu kami itu sebelum jadi residen udah boleh mendaftar. Tapi katanya sekarang harus jadi residen dulu baru daftar. Tapi nanti coba dicek lagi ya di linknya Kemenkes ya. Oke, jadi ke linknya Kemenkes di Google ya berarti ya? Biasanya info terupdate juga ada di Kemenkes. Oke, ini kan belum 40 ya, tapi baru mau ya? Hampir ya? Gimana rasanya turning 40 soon? Wow, beda ya. Sebelum 35 sama setelah 35. Nah, kalau sebelum 35 itu bangun pagi kita tetap energi ya, walaupun kita perempuan, walaupun ada anak, ada suami. Oh iya, lupa bilang tadi, Dokter Ike seorang istri dan ibu juga dari dua anak ya, putra dan putri ya. Jadi walaupun ada 10 operasi di sana, 5 operasi di sini, kita tetap energik ya, masih tetap kuat gitu ya kan. Tetapi ya di usia-usia 35 terus makan juga nggak mikir nih, makan nggak mikir, nggak gimana ya, gendutan nggak ya, gimana ya, nanti jerawatan nggak ya, gimana ya, nanti kolesterolnya tinggi nggak ya, nggak gitu. Tetapi setelah umur 35 makin hampir 40 kok kayaknya badan udah mulai cepet capek udah kayak gitu. Kadang kita masih aduh sayang anak ya, ke operasinya banyak banget ya, jadi mikirnya tuh lebih ke keluarga ketimbang ke pekerjaan. Tetapi gimana caranya kita seorang ya wanita karir harus menyeimbangkan ya kan. Jadi makanya mungkin ya, ini pendapat saya ya mungkin ya, kenapa perempuan-perempuan di usia hampir 40 itu jarang berteman, karena keseringan mereka berpikirnya keluarga yang lebih utama ketimbang teman. Betul. Gitu. Cuman ya bener ya, semua orang udah sibuk ya Kak ya. Dan bukan hanya keluarga sih, udah sibuk kerja, udah sibuk nyari duit, terus keluarga. Jadi waktu untuk temen itu jarang, padahal kita sangat butuh karena ada penelitiannya nih bahwa untuk hidup yang sehat dan panjang perempuan itu butuh keluarga dan teman, koneksi bukan dari handphone ya, maksudnya telepon atau ketemu langsung gini itu mahal sekali. Dan memang sih ya kayak zaman sekarang semua ngerasain, aku tahu aku nggak sendiri, susah nyari teman yang benar, yang nggak fake, yang
Ya, Ika paham lah itu sulit sekali. Jadi Kalau kita bahasa harus menghargai. Sekarang cuman mau senengnya aja, Iya. susahnya nggak mau gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi ya kita harus bersyukur dan ya itu kadang it feel great gitu tuh connect bisa ngeliat mata nggak hanya chat-chat aja ya Iya, dok iya, ya benar, gitu. benar, Bener nggak sih Ika pernah mau dilempar kursi sama Bang Waduh. Nggak boleh tuh. Nggak di bip kok, di bip nggak akan ke ini nanti di bip nggak benar ya. Jadi itu nggak benar ya. Oh, oke. Terus itu unscripted loh guys. Nah gitu. Terus kejutan dari aku terus mau nanya ke kalau di senior tuh yang zalim yang tukang ngebully tuh karirnya bagus aja apa cepat meninggal apa gimana sih Kak? Waduh. Mungkin kan Sekarang lagi rame nih pembulian di residen. mungkin ketika kita itu junior, kita tuh ngerasa itu pembulian. Junior tuh sering ya, Mbak ya, disuruh Dia tuh betah-betah misalnya, di Jakarta manggil aku Mbak terus biasa juga Kak. Terus biasanya kan kita dimintain beliin makanan ya. Dek, tolong dong beliin makanan nih, antar ke kamar operasi ya, gitu kan. Waktu kita junior. Pokoknya sebel ya, disuruh kayak gitu ya. aku nggak apa-apa loh kalau aku disuruh Oh itu iya? kalau aku ya. Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya udah jam-jam 10, Oh jam-jam iya, lewat capek. jam 10 kayak gitu kan. Males ya. Masa sih 10 malam ya. minta beliin makan jam segitu, apalagi kan kita susah ya di sana cari tempat makan yang masih buka gitu kan. Nah, ternyata ketika saya sudah jalanin, ketika saya senior, nah Baru tahu. ada operasi nih, kita kan nggak bisa keluar, sedangkan kita belum makan nih. Kadang-kadang kita tuh masuknya di waktu sore, kemudian sampai jam-jam 10-an kayak gitu belum selesai. Tapi kan operasinya, bisa masih GoFood ke memanjang. bisa GoFood loh ke. Dulu kan belum ada waktu Iya, aku iya sekolah. sih, ya. Waktu aku Iya iya. sekolah, Tapi ya. udah mulai ada. Udah Nah, mulai ada. jadi memang disitulah kita butuhnya si junior. Bukan artinya kita nyuruh-nyuruh ya, bukan artinya kita bully ya, tetapi itu adalah suatu minta tolong. Tapi Dan Kak, saya bilang junior itu sangat berharga dan mereka itulah yang membuat kita itu tetap sehat. Dan yang insya ngurusin Allah- laundry juga insya ya. Allah kita tetap bayar. Kita tetap bayar. Iya, good. Cuman yang aku maksud di sini kan dan itu nggak dipermasalahkan kalau soal makan ini yang bully ini yang dipermasalahkan yang kayak minjem mobil berbulan-bulan, minjem laptop berbulan-bulan tapi tetap dihajar atau enggak yang minta uang itu kalau nyuruh makan itu tidak dipermasalahkan walaupun Aku males pribadi ya ya, jam 10 kalau aku malam. pribadi nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah ngalamin yang seperti itu Atau ya. melakukan itu ya. Kalau dibilang spesial, kita sih nggak spesial Tapi juga iya, ya. tapi iya loh Karena Kak, ada waktu, spesialnya. Kita operasi tuh Mbak, waktu aku operasi. Kalau kita operasi laparotomi itu untuk kolesistektomi ya, memotong kandung empedu. Itu kan yang paling berat tuh yang di sebelah kanan ya, kanan atas gitu kan. Kita harus megang terus itu kita harus standby seperti itu kan. Nah, jadi ketika memang itu di jatahnya Ike, ya Ike di kanan atas, Nggak ada yang tuh lain ya. namanya, kasihan tuh perempuan, Nggak ada cerita ya, nggak ada. Oh jadi Ya itu udah, yang paling berat ya itu yang paling selama berat. ini Jadi ya. ketika kita paling junior yang naik operasi itu kita yang megang. Terus itu baru nanti setelah itu kita naik tingkat, kita baru mulai di asisten 2. Setelah itu asisten 1 baru boleh operator seperti itu. Jadi yang aku alami, yang aku sendiri alami, ya ketika aku di fase itu ya aku jalanin. Nggak ada cerita oh itu perempuan, diganti dong, kamu aja. Jadi yang ngerasain kanan atas itu yang megang yang pasiennya gede-gede juga aku pernah rasain. Megang kaki untuk operasi femur misalnya, nahan kaki untuk di draping, walaupun aku perempuan tetap aku yang megang. Intinya gini kali ya, kalau menurut aku ya Kak, fasenya dia. intinya di profesionalnya tetap jaga operasi segala macam atau poli bangsal tetap, tapi mungkin spesial dalam apa ya, dalam ruangan tertutup misal ya, misal kalau yang lain mungkin dimaki-maki, mungkin kalau Ike atau siapapun dimaki juga sih, tapi mungkin gini, kalau yang lain sampai kursinya
kelempar. Mungkin kalau Ike atau aku atau siapa kursinya mau dilempar cuman nggak jadi gitu jadi kali ya. Terus nih pas nih ya, dokter Ike nih terkenal banget loh waktu residen itu sampai anak-anak anestesi. Gila ya si Ike itu, gue pulang mau apa istilahnya kalau puasa sahur ya, sahur balik gila tuh cewek masih begini, tapi ternyata dari mulut dokter Ike keluar ternyata bukan ortopedi yang paling berat ya, ternyata kandung empedu mega kaki itu yang paling berat ya Kak ya. Kita otot kita harus gede. Harus gede gitu ya. Oh, oke. Tadi ngomongin kebetulan dokter Ike bicara mengenai tahapan asisten 1, asisten 2, operator gitu. Bisa dijelasin nggak dok, singkat aja kalau dulu tahapannya apa, misal dari bedah dasar apa level 1, level 2, level 3, dan terus mau nanya juga dok, itu yang biasanya suka dilempar ke bedah umum, misalkan dari bedah plastik ke bedah umum kan ada dapat atau digestif ke bedah umum itu biasa semester berapa? Monggo dokter Ika tolong dijelasin secara singkat aja biar teman-teman ada bayangan. Jadi kalau di bedah itu Yang di tempat fase kita ya waktu dulu itu bedah dasar dulu, bedah dasar, kemudian semester 1-2 berarti baru bedah lanjut. Bedah lanjut 3-4, kemudian apa ya? Aku lupa. Oke, komen di bawah ya para senior dan teman-teman kalau bedah di tempatnya bagaimana. Terus yang pertanyaan kedua dok, yang bedah suka masuk, misalkan kan suka ada tuh. Itu berada di bedah dasar. Oh, itu semester 1-2. Hah? Semester 1-2 pada masuk ke bedah. Bedah umum dulu. Hah? Ya, maksudnya kan ada plastik, tuh bedah plastik kan suka datang. Bedah uro, masa di 1-2? Oh, maksudnya itu residen luar gitu. Itu stase luar, stase luar. Itu kapan sih biasanya dok? Oh, itu semester biasanya ya, kalau urologi biasanya semester 4 ke atas ya. 4 ke atas. Kalau plastik mereka yang udah mau tamat waktu itu. Oh, plastik mau tamat. Uro itu ke atas ya. Dokter Ike, aku yakin pasti ada pesan-pesan dari hati dokter Ike, dari pengalaman dokter Ike buat teman-teman yang nonton yang mungkin lagi ada di dalam ya, kita tahu betapa beratnya dan penuh perjuangannya air mata darah, atau yang lagi mau masuk tapi biasanya masalahnya dok nggak ada budget. Makanya siapa tahu yang tadi dokter Ike bilang Kemenkes dicek, siapa tahu bisa bantu. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang lagi menonton kita atau dimanapun berada? Pesan dan pesan aku buat sejawat aku yang lagi pendidikan, semangat kawan-kawan, ingat ada keluarga yang menunggu di rumah, jadi yang ditunggu adalah kesuksesan kalian, jangan menyerah di tengah jalan, oke? Dan pasti indah pada waktunya, kata dokter Ika. Thank you for watching, semangat terus perempuan Indonesia, sukses, dadah.